Salman ini pernah tinggal bersama Abu Darda di sebuah rumah untuk beberapa hari ya. Sedang kebiasaan Abu Darda itu beribadah di waktu malam dan puasa di waktu siang. Salman melarangnya keterlaluan dan beribadah seperti itu. Nah, suatu hari Salman bermaksud hendak mematahkan niat Abu Darda untuk puasa sunnah esok harinya. Ia menyalahkannya. Apakah engkau hendak melarangku puasa dan sholat karena Allah? Maka jawab Salman, sesungguhnya kedua matamu mempunyai hak atas dirimu, sebagaimana pula keluargamu mempunyai hak atas dirimu. Di samping engkau saum, berbukalah, dan di samping melakukan sholat, tidurlah. Lalu peristiwa ini, apa yang diucapkan Salman kepada Abu Darda itu sampai ke telinga Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, laqad usbi'a Salmanu ilma. Sungguh Salman telah dipenuhi dengan ilmu. Rasulullah pun sering memuji kecerdasan Salman dan ketinggian ilmunya. Ya, tentang ketinggian ilmu keagamaannya, kemudian perangainya yang baik. Nah, di perang Khandaq kaum Ansor sama berdiri berkata kepada kaum Ansor itu berkata ya, kata mereka, Salman dari golongan kami, bangkitlah pula kaum Muhajirin. Jadi Muhajirin, Ansor juga mengatakan seperti ini. Tidak, kata Muhajirin, iya dari golongan kami. Nah, jadi berdebat semua. Salman itu dari golongan orang Ansor, kata kaum Ansor. Kemudian orang Muhajirin itu mengatakan bukan. Salman itu adalah orang-orang Muhajirin, katanya kayak gitu, golongan kami. Lalu kedua golongan tadi dipanggil oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, Salmanu minna lal bait. Salman adalah golongan kami, Ahlul Bait. Itu kehormatan yang diberikan Rasulullah kepada Salman. Ali bin Abi Thalib menggelari Salman dengan perkataan ini ya, Luqmanul Hakim. Dan sewaktu ditanya tentang Salman yang ketika itu telah wafat, maka Ali menjawab, ia adalah seorang yang datang dari kami dan kembali kepada kami Ahlul Bait. Siapa pula di antara kalian yang akan dapat menyamai Luqmanul Hakim? Ia telah beroleh ilmu yang pertama, begitu pula ilmu yang terakhir. Dan telah dibacanya kitab yang pertama, juga kitab yang terakhir. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, ia datang berkunjung ke Madinah. Maka Umar melakukan penyambutan ya, disambut ya, lalu dikumpulkan dengan cara mengumpulkan sahabat dan mengajak mereka, mari kita pergi menyambut Salman. Lalu ia keluar bersama mereka menuju pinggiran kota Madinah untuk menyambut Salman. Sejak bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah, Salman hidup sebagai seorang muslim yang merdeka ya. Ia mengalami kehidupan di masa Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Dan di masa Utsman inilah Salman wafat. Jadi ketika berusia lanjut, yang dilakukan Salman adalah tetap mengabdikan dan berbakti kepada negaranya. Kemudian melakukan kegiatan apa? Menganyam, menjalin daun kurma yang akan dijadikan bakul atau keranjang ya. Dia memakai kain yang pendek hingga kelihatan terbukalah lututnya. Padahal Salman itu tidak kekurangan ya, tapi dia melakukan kehidupan yang sederhana. Salman berkata tentang hal itu, untuk bahannya ku beli daun 1 dirham, lalu ku buat dan ku jual 3 dirham. Yang 1 dirham ku ambil untuk modal, 1 dirham lagi nafkah keluargaku, sedangkan 1 dirham lagi sisanya untuk sedekah.
Seandainya Umar bin Khattab melarangku berbuat demikian sekali-kali, tidak akan kuhentikan. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Salman ini memiliki keuntungan ya sebenarnya ya. Dia menghidupkan dirinya bukan dari apa yang diberikan oleh negara kepadanya, tetapi apa yang telah dia usahakan dengan menjual bakul, keranjang yang telah dia buat sendiri. Ternyata Salman ini menolak pangkat dan tidak bersedia menerima jabatan ya. Ini ucapannya, seandainya kamu masih mampu makan tanah asal tak membawahi 2 orang manusia, maka lakukanlah. Inilah kenapa ia menolak pangkat dan jabatan. Salman ini baru mau menerima jabatan ketika dia memimpin pasukan dalam peperangan ya. Dan itu pun dilakukannya kalau tidak ada lagi yang mampu memikul tanggung jawab itu. Kalau masih ada, dia tidak mau ya. Dan ketika Salman ini memegang jabatan pun yang dia terpaksa terima, dia tidak menerima tunjangan ya. Hisham bin Hisan dari Hasan berkata, tunjangan Salman sebanyak 5.000 setahun. Saat dia berpidato itu, separuh baju luarnya dijadikan alas duduknya dan separuh lagi menutup badannya. Jika tunjangan dia keluar, maka dibagikannya sampai habis. Sedangkan untuk apa yang dia makan untuk keluarganya adalah dari apa yang diusahakannya, seperti membuat bakul dan keranjang tadi ya. Sa'ad bin Abi Waqqas datang menjenguk Salman, lalu Salman menangis. Apa yang Anda tangiskan, wahai Abu Abdillah? Tanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal Rasulullah wafat dalam keadaan ridho kepada Anda. Demi Allah, ujar Salman, aku menangis bukanlah karena takut mati atau mengharap kemewahan dunia. Hanya Rasulullah telah menyampaikan suatu pesan kepadaku. Ini pesan Rasulullah. Liyakun hazzu ahadikum minan dunya misla zadir rakib. Hendaklah bagian masing-masingmu dari kekayaan dunia ini seperti bekal seorang pengendara. Nah, jadi sabda Rasulullah itu mengatakan bahwa kekayaan kita yang ada di dunia itu adalah bekal untuk kita kayak gitu. Jadi apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan dengan hasilnya itu adalah bekal kita untuk menuju alam akhirat ya. Kata Sa'ad, saya perhatikan tak ada yang tampak di sekelilingku kecuali 1 piring dan sebuah baskom. Lalu kataku kepada Salman, wahai Abu Abdillah, berilah kami suatu pesan yang akan kami ingat selalu darimu. Ujarnya, wahai Sa'ad, ingatlah Allah di kala dukamu sedang kau derita, dan pada putusanmu jika kau menghukumi, dan pada saat tanganmu melakukan pembagian. Jadi maksudnya di sini Salman itu memberikan pesan bahwa Allah itu bukan hanya kita ingat saat kita senang saja. Pada saat kita menderita, mengalami kesulitan, kita harus ingat. Dan apa yang kita putuskan ketika kita memutuskan sesuatu, jangan cepat-cepat menghukumi ya. Jangan cepat-cepat menghukumi dan jangan cepat memutuskan, tidak diteliti lebih dahulu. Rasulullah berpesan kepadanya dan kepada semua sahabatnya,
agar mereka tidak dikuasai oleh dunia dan tidak mengambil bagian daripadanya, kecuali sekedar bekal seorang pengendara. Boleh saja ya. Maksudnya itu kalau untuk bekal, untuk kebaikan menuju alam akhirat, silahkan ya. Tapi kalau tidak, nanti kita juga tidak bisa mengontrolnya. Pada hari-hari ia bertugas sebagai amir atau kepala daerah di Madain, keadaannya tak sedikit pun berubah. Dia menolak untuk menerima gaji sebagai amir 1 dirham pun. Ia tetap mengambil nafkah dengan menganyam daun kurma, dan pakaiannya tidak lebih dari sehelai baju luar saja. Ya, suatu hari ketika sedang berjalan di sebuah jalan raya, ia didatangi oleh laki-laki dari Syria yang membawa sepikul buah tin dan kurma. Rupanya apa yang dipikul oleh laki-laki tadi terasa berat hingga melelahkannya. Saat dilihatnya laki-laki itu tampak seperti orang biasa dan dari golongan yang tak punya, maka terpikirlah oleh laki-laki itu hendak menyuruh laki-laki yang tadi untuk membawa buah-buahan yang diberi imbalan atas jerih payahnya bila telah sampai ke tempat tujuan. Ia memberi isyarat supaya datang kepadanya, dan Salman pun patuh. "Tolong bawakan barangku ini," kata orang Syria tadi. Maka barang itu dipikul oleh Salman dan berdua mereka berjalan bersama-sama. Di tengah perjalanan mereka berpapasan dengan rombongan. Salman memberi salam kepada mereka yang dijawabnya sambil berhenti. "Juga kepada Amir kami ucapkan salam." "Juga kepada Amir? Amir mana yang mereka maksudkan?" tanya orang Syria dalam hati. Keheranannya kian bertambah ketika dilihatnya sebagian dari rombongan segera menuju beban yang dipikul Salman dengan maksud hendak menggantikannya. Mereka berkata, "Berikanlah kepada kami, wahai Amir." Jadi sekarang setelah mengatakan seperti itu, orang Syria itu tahu bahwa kuli yang disuruhnya tadi adalah Amir dari kota Madain. Orang itu pun menjadi gugup dan menyesal serta meminta maaf. Namun Salman menolaknya sambil menggelengkan kepala. "Tidak, sebelum kuantarkan sampai ke rumahmu." Ketika Salman pernah ditanyai seseorang, "Apa sebabnya Anda tidak menyukai jabatan sebagai amir?" Maka Salman menjawab, "Karena manis waktu memegangnya tapi pahit untuk melepaskannya." Betul. Jabatan itu terasa manis, terasa menyenangkan karena banyak sekali keinginan kita bisa terpenuhi, ya. Kita diberi kesenangan, tapi saat kita tidak lagi menjabat atau hendak lepas dari jabatan itu, maka terasa sedih sekali karena itu cinta dunia, ya. Pada ketika yang lain, seorang sahabat memasuki rumah Salman. Didapatinya ia sedang duduk menggodok tepung. Maka para sahabat tadi bertanya, "Kemana pelayan?" Ujar Salman, "Saya suruh untuk suatu keperluan, maka saya tak ingin ia harus melakukan 2 pekerjaan sekaligus." Ketika hendak mendirikan bangunan yang berlebihan yang disebut rumah itu, Salman bertanya kepada tukangnya, "Bagaimana corak rumah yang hendak Anda dirikan?" Kebetulan tukang bangunan ini orang yang arif bijaksana, kemudian yang mengetahui kesederhanaan dan sifat Salman yang tidak mau bermewah-mewah. Maka kata tukang tadi, "Jangan Anda khawatir, rumah itu merupakan bangunan yang dapat digunakan bernaung di waktu panas, tempat berteduh di waktu hujan. Andainya Anda berdiri, maka kepala Anda akan sampai pada langit-langitnya, dan jika Anda berbaring, maka kaki Anda akan terantuk pada dindingnya." "Benar," ujar Salman. "Seperti itulah seharusnya rumah yang akan Anda bangun." Nah, dia tidak meminta bangunan yang tinggi-tinggi seperti istana, lebar seperti istana yang luas, ya. Tapi dia cukup untuk mengingatkan kepada dirinya sendiri bahwa semua kekayaan, semua yang didapat itu adalah sementara. Ketika sakit yang membuat Salman meninggal, ya, dipanggilnya istrinya untuk mengambil titipan
titipannya dulu. Kiranya hanya seikat kesturi yang diperolehnya waktu pembebasan Jalula. Barang itu sengaja disimpan untuk wangi-wangian di hari wafatnya. Kemudian sang istri disuruhnya mengambil secangkir air. Ditaburinya dengan kesturi yang dikacau dengan tangannya. Lalu kata Salman kepada istrinya, "Percikan air ini ke sekelilingku. Sekarang telah hadir di hadapanku makhluk Allah yang tiada dapat makan, hanyalah gemar wangi-wangian." Nah, maksudnya di sini adalah malaikat ya. Malaikat maut sudah menghampiri. Setelah selesai, ia berkata kepada istrinya, "Tutupkanlah pintu dan turunlah." Perintah itu pun dituruti oleh istrinya, dan tak lama istrinya kembali didapatinya Salman sudah wafat.